orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Doa, jangan pernah kita berhenti berdoa sampai sesuatu terjadi dalam hidup. Menjadi orang nomor 2 di kerajaan pada satu waktu itu. Ya, ada di pegunungan Modo Inding yang dingin ini, berkata, tetaplah berdoa. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ada di pegunungan Modo Inding bersama dengan saya Pendeta Patros Batasina. Hari ini saya yakin percaya kita ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga Dia terus menyatakan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupan kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat yang saya ingin bagikan dalam kehidupan kita dapat menguatkan, menolong kehidupan kita untuk terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang dalam krisis tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Kenapa firman ini datang dalam kehidupan kita? Karena hari-hari ini begitu banyak orang mengalami krisis, begitu banyak orang mengalami begitu banyak masalah. Mereka takut dan khawatir. Tetapi firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa. Seperti kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Rasul Paulus mengatakan kepada umat-umat yang ada di Tesalonika pada saat waktu itu, tetaplah berdoa di dalam pergumulan, di dalam krisis, bahaya dalam kehidupan mereka, pergumulan dalam kehidupan mereka, tetaplah berdoa. Karena orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mengalami kuasa Allah. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Ya, kata tetaplah di sini dia memakai kata dalam bahasa Yunaninya adialeitos. Adialeitos artinya tak henti-henti. Firman Tuhan mau datang dalam kehidupan kita, berkata jangan pernah kita berhenti berdoa. Jangan pernah kita berhenti berdoa sampai sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat mundur ke dalam perjanjian lama, ketika seorang Hana, ibu daripada Samuel, dikatakan kandungannya ditutup Tuhan, tapi dia terus berdoa, dia tidak berhenti berdoa. Walaupun Penina, istri kedua dari suaminya, Elkana, terus menindas dia, terus membuat dia sakit hati, terus mengejek dia di dalam pergumulan yang sangat-sangat luar biasa bertahun-tahun. Dia tidak henti-henti berdoa. Maka di situ dia mengalami kuasa Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia akhirnya melahirkan seorang anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu Samuel. Kita lihat lagi di dalam perjanjian lama, seorang Daniel ketika dia mendapatkan ancaman kalau dia menyembah kepada Tuhan Allahnya, dia tetap menyembah Allahnya. Di situ dia akan dibuang ke dalam gua singa, ya. Di situ dia akan mati. Kalau dia menyembah kepada Allahnya dan tidak menyembah kepada raja pada saat waktu itu, dia akan mati. Tetapi tindakan yang diambil oleh Daniel, dia tetap berdoa seperti yang biasa dia lakukan 3 kali sehari. Dalam sehari dia 3 kali berdoa. Dia tetap berdoa, dia tidak henti-henti setiap hari berdoa. Maka Tuhan menyatakan kuasa, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan pembelaan dan pertolongannya dalam kehidupan Daniel. Dikatakan di dalam gua singa, ya, Tuhan memakai malaikat untuk mengatupkan mulut singa sehingga tidak ada singa yang memakan dia. Singa yang pada satu itu lapar sekali tidak mau memakan Daniel, dan Daniel akhirnya ditolong Tuhan keluar dari lubang singa. Tidak hanya keluar dari lubang singa, dari gua singa, tetapi dia dipromosikan Tuhan menjadi orang nomor 2 di kerajaan pada satu waktu itu. Luar biasa, orang yang tidak henti-henti berdoa, orang yang mengalami kuasa Tuhan, orang-orang yang tidak berhenti berdoa, orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan, orang-orang yang tidak henti-henti berdoa, orang-orang yang benar-benar hidup dalam pembelaan Tuhan. Hari-hari ini apa permasalahan kita? Hari-hari ini apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Ya, dengan adanya pandemi virus corona hari ini, mari
Jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan melakukan pertolongannya dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan melakukan kuasanya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Adia leptos. Tetaplah dia memakai kata adia leptos, tidak henti-henti. Mari saudara, hari-hari ini saya ada di pegunungan Modo Inding yang dingin ini berkata, tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa sampai kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, kiranya dapat memberkati kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita hari-hari ini. Puji Tuhan, biarlah apa yang saya katakan ini dapat memberkati kehidupan kita. Shalom, haleluya.